Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. An Allah yafta alina butul arifin fakina fid din warzuqna kamal ikhlas wal yakin. Suma ila arwahil ulama il amilin wal awliya salihin wal dinal hadirin ajma'in. Anna Allah yaqbalu anil jami' afwin al jami' sasal jami' fid din wa dinil akhirah wa ala kulli din salihah jali min kil khair dafir yashar lana babina sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat. خصوصا أستاذ العظم رب الله حبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن حسك بن مولانا رئيس الأنفاس أيوة مريم عبد الرحمن الصاحب الراتب والشيخ لبارة حسين وحسين بن بلال حبيب عبد الله بن الحمد بكر شكرا مسك عبد الرحمن سكاف سيد المشهد بعلي بن حسن العطاس أبي عمر سكاف من حسن العطاس أبي حسين علي إدريس أبي عبد الله بن حسين العطاس علي حسين العطاس علي بن حبسي أبي عبد الرحمن الحبسي سالم أحمد جنة سالم بن طه جار حداد أبو الهداب لشام يطمع مسلم والسيد كاب سليم وفوري أبي بالبركة الحبيب عثمان بن رضي الله عنه جاهي وعقل بن جابر بن يحيى أبي عبد الله بن سالم عطار بن سلمان بن سلمان صلي وفوري محمد حداد جابر حداد بن عداد القدر بن سلمان عطاس يوم رسن بن هذا باب الشر على محمد على محمد بعد كوبا أبي جندت أبي بالبركة زي عبد الرحمن عبد القادر السقاف أبي سلم السقاف صلي وفوري أبي بالبركة أبي محمد حداد بن عبد الله صاحب تقال بأحمد بن عبد الله طالب الصاحب فقالوا أنا بالشيخ بن فاكر فاكر القادر أم بن أفغانستان بحر سأل كابتن كوبا مالا تبوتو بوتي وسلم مدعي ما كنت أبي علي وحب الصاحب سيمت الورار أبي علي وجه أنا سمع عبد الرسول موفور رحيم في البارك كتب بالشيخ أبي سيدنا أحمد باباكر باباكر سنة أبي بالبارك صالح مسن حامد صاحب التانغ الحباب باب النور أبي محمد صالح حامد أبي عبد السلام بالله من طاهر بالله رسوله موفور رحيم أبي بكر سقاف صاحب ورسيقة وعلي سقاف أنا من محضر وعمل سنة كرسام سولي موفور الله بركة في الدين والدنيا والآخرة سمع الشيخ ولا شافي كشافي حزامي شناك يا حاج أبو سلام معين يا حاجي عبد الله كي من سيمان كي من طيب كي غزالي إزر كاسم مزاني كبراسي الشاك وسني ومن كون جركن جزري عبد الله جزازي عبد الله الجزري شاكي دمن هوري كي حسن مصطفى فكابتن مندوبنا أمام مصلى الرضا زي منصور إمران حجي مصباح وأصولهم وفورهم وسان حجي داميري بن سعدان شاعر بن حجي داميري وصالح حجي داميري وأصولهم وفورهم وسان حجي داميري وبركة في الدين والدنيا والآخرة زان بن بن أدراب وصولي وفورهم زيار ولقمان بن شارف وصولي وفورهم الله يرزقك في الدين ومسدس بن أن الله يكرم سن لله الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لنا ولآمين. Kita halaman 53 ya. 53. Baris ke-6 kita ambil ke-6 ya. Biar enakan diulangi dikit ya. Baris ke-6 dari atas. Qauluhu rabbik firli ustur ma waqa'a min zunubi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du wa bisanadil muttasilil imamil muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fi dar amin qala lakum qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim para bismillah sadri wa yassir li amri wa misakun nasrakal futu wal mutawbatan nasu wa sal jazatul rasul fatil wa ulam sanda asra haq bil haq wal hadis al mustaqim wa ala haqqa qadwil azim. Nah itu ke baris ke-6 ya, baris ke-6 ya. Ke-6 wa akmaluhu. Kelima saya asal kelima aja saya. Kelimanya ya. Tanda hak gede itu ke tengah ya, itu dari situ loh. Nanti ambilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Radallahu wa akmaluhu ayyakula rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Qauluhu rabbi firli ay ustur ma waqa'a min zunubi wa ma sayaqau minha. Wa qawluhu warhamni ay rahmatan wasi'atan
Wa qaul wajburni ay agnini wa atini malan kasiro ila akhiri. Hadirin jamaah majelis taklim musalla ar-radah yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh bersepuh orang tua insyaallah semua pada panjang umur, sehat walafiat. Urus daripada Allah tentunya bagi daripada Marwah Misbah yaitu Bapak Babai ya, Bapak Juri dan juga keluarga dari Misbah. Orang tua kita Ustaz Haji Hasan ya, ada Zainal Umar, Haji Kamal, Ziyad ya, Uraf Saleh ya, Somad semua yang lain ya. Tentunya insyaallah min rozi diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah sallallahu atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berada mendekati daripada tarwiyah besok ya. Besok tarwiyah. Kita puasa tarwiyah Sabtu. Minggu puasa Tasu'a Arafah. Nah, Allah kasih sehat walafiat ya. Ambil puasa 2 hari, ya Senin ini insyaallah Idul Adha. Mudah-mudahan pada waktunya lancar selancar-lancarnya. Ya, kegiatan bisa syiarkan agama Allah di berbagai macam wilayah, mensyiarkan agama Allah dengan salat Idul Adha dan sekaligus korban. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dan cuacanya juga insyaallah menunjang. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akmaluhu, paling sempurnanya dibacaan dur di antara 2 sujud, ayyakula, bahwa dia membaca Rabbi firli warhamni wajibuni warfani warzuqni wa'afini wa'afani. Makna Rabbi firli ay ustur ma waqa'a min zunubi. Rabbi firli, ampuni aku ya Allah. Arti ustur, tutupin ma waqa'a, apa yang terjadi min zunubi, dari dosa-dosa saya. Itu mana Rabbi firli. Cakep itu, 8 doa itu baca tuh. Rabbi firli ay ustur ma waqa'a min zunubi. Tutupin ya Allah apa yang telah terjadi daripada dosaku. Wa ma sayaqau minha, dan apa-apa yang akan terjadi padanya. Baik yang udah terjadi maupun yang akan terjadi. Baik yang udah kena maupun yang mau kena, istilah kata begitu. Wa qauluhu warhamni, dan kata-kata bacaan warzuqni Rabbi firli warhamni. Apa rahmani? Ya Allah berikan rahmat aku. Apa? Rahmatan wasi'ah. Rahmat yang luas. Apa? Kasih sayang Allah. Kesayangan Allah, kecintaan Allah. Biar selalu kita dapati. Kalau Allah udah sayang sama cinta, wah jangan tanya lagi deh. Apa ya, lancar urusannya. Kalau Allah udah sayang sama kita, nah bisakah kita mengambil kasih sayang Allah untuk kita? Ini jadi masalah. Ya, bisa kita rebut sayang Allah. Bagaimana caranya? Taqarrub ilaihi, mendekatkan diri kepada dengan amal-amal yang sunnah, dengan zikir yang wirid. Nah itu namanya ya. Rahmatan wasi'atan. Rahmat yang luas. Wa qauluhu wajiburni, kata-kata wajiburni ay agnini ya Allah. Asal Jabir tutupin segala kekurangan, kemacetan, ketersendatan. Itu maknanya wajiburni, tutupin ya Allah. Maknanya agnini ya. Tambahkan kekayaan ya Allah, tambahkan keluasan ya Allah. Agnini ya, berikan kelebihan kekayaan, itu maknanya. Wa'tini, dan berikan juga aku ya Allah malan kasiron, harta yang banyak. Enggak apa-apa minta sama Allah ya. Kata Allah kasih macam-macam tergantung aktivitasnya. Di bidang ini Allah kasih lancar ya. Yang bidang objek insyaallah sekali ini tembus, masya Allah ya. Objek tembus enak gitu, wah tembus masya Allah. Masuk dah tuh, masa 200 juta kantong, mantap nggak ini? Masya Allah 200 juta langsung, sampai 2. Yang 30 juta, 60 juta, sisa 40 aja mah. Kalau nggak kambing 5 dejian, kambing nih 5, 25 juta, masya Allah, tembus objekan. Tuh, malan kasiran, harta yang masing-masing bidangnya. Ya. Jumat langsung showroom, insya Allah ya. Pasti angkat 3 mobil angkat. Alhamdulillah, insya Allah bisa aja. Orang butuh, kebetulan lokasi jodoh, masya Allah. Gitu itu masing-masing bidangnya. Agnini wa atini malan kasiro. Wa huwa min babi qatalah. Ya. Mana qatalah? Jabaro qatalah. Ya. Jabaro tuh mana bazan sorobnya. Wa qauluhu warfa'ni, ucapan Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni. Apa warfa'ni? Ai ya,
fid dunya wal akhirah. Ya, jadi kata warfa'ni ini, ya Allah angkatlah saya kedudukan ya di dunia dan di akhirat. Minta angkat derajat kita di dunia dan akhirat. Warzuqni, qaulu warzuqni, ucapan kata kita warzuqni. Ya susun Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni ay rizqan wasi'an. Sama. Yang kita minta, walaupun kita enggak bilang rizqan wasi'an, tapi maknanya rizqan wasi'an, rezeki yang luas, rezeki yang banyak. Dari sumber mana saja masuknya, dari arah mana saja masuknya. Ya, minal jawi, ya wal barri wal bahri. Oh, ya. Dari udara, dari daratan, dari laut, itu maknanya. Jawi udara. Ya barri, darat, wal bahri, lautan. Jadi Allah kasih kirim dari mana aja tuh, ya. Pembelinya, peminatnya, insya Allah, ya. Jadi membikin suasana aura itu yang sulit. Ya, aura di mana tempat usaha kita bawaannya selalu menarik peminat. Itu yang mesti ada, ya. Jadi tapi bukan mainan dengan yang negatif, dengan zikir kepada Allah. Buka aura kita jadi hawanya orang terpancing, hawanya enak aja, wah cocok. Wah, itu dia maknanya begitu, aura namanya. Ya. Buka aura kita, tuh kontrakan ke toko ke apapun, showroom ke Yuma sama, buka auranya semua. Ya, insya Allah Allah kasih, ya. Dan kalau anda kata udah datang, keikat tuh orang, keikat. Gimana bawaannya mau aja, enak gitu kan. Nggak pakai ilmu kotor, nggak, tapi ilmu kepada Allah, ya. Seminggu tuh kita jalanin. Minggu, kira-kira jam 12 malam, itu ngadep pintu kita buka dikit, jangan bawa gede dikit aja deh. Ukuran bisa gitu dikit, buka. Kita ngadep pintu, baca salawat ini tuh namanya Ustaz titik, ini tuh titik ya, nggak dibuka masa salon ini, salawat ini titik ya. Baca salawat ini titik, adanya di rumah nggak di sini tuh. Itu banyak tuh sampai besok selesai. Ya paling tidak bangsa di atas 500, apalagi sampai 1.000 selesai udah. Besok hari kedua begitu lagi, buka lagi jam 12 malam, tapi lampunya matiin, lampu depan aja hidupin. Nah, itu demikian selama seminggu ya Kamal tuh. Nah setelah seminggu insya Allah ada perubahannya tuh, gitu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh deh nggak ada pintu kita kali begitu ini kita baca. Kita lihatin pintu kita. Gelap dalam, di luar terang, pintu dibuka dikit, ya. Gitu. Lagi sekarang enak, udah ada gerbangnya kan, dari gerbangnya, ya pintu dikit dibuka nggak apa-apa, ada gerbang betul kan. Nah, yang repot kan pintu langsung, waduh, ya, man. Gak ada halaman luas, ya enakan lagi. Warzuqni, ya, kasih rizqan wasi'an, rezeki yang luas ya Allah. Rezeki yang jembar, rezeki yang banyak, itu rizqan wasi'an. Ya. Wa mahallu jawazi du'a bizalika in qasar rizqa bil halal. Tapi tempat yang kita minta rezeki seperti itu, katanya mahallu jawazi du'a, tempat bolehnya berdoa yang demikian itu in qasada rizqa minal halal. Kalau andai kata minta rezeki yang halal katanya. Au atlak atau mutlak, ya Allah beri kami rezeki, udah boleh begitu. Ya, wa illa haruma. Tapi kalau andai kata tidak yang halal, yang haram, nggak boleh. Ya, kita minta rezeki yang haram nggak boleh, haram hukumnya. Wa illa kalau andai kata nggak yang rezeki yang halal, haruma kagak jadi minta rezeki yang halal gitu ya. Wa qaulu wahdini, ucapan wahdini, warzuqni wahdini ay li sholil a'mal, ya Allah beri kami hidayat, tuntunan, petunjuk, itu maknanya. Ay li sholil amal, untuk kemaslahatan amal.
Biar kita ibadah mendapat hidayah Allah. Jadi kita ibadah fokus, terarah benar-benar. Tuh gitu maknanya. Jadi kalau anda kata hidayat Allah yang bimbing, semuanya kita jadi benar. Lisahilihil a'mal. Minta hidayah Allah biar kami selalu berbuat yang baik. Bukan yang negatif, bukan yang kotor, bukan yang keji, bukan yang najis kan. Itu maknanya. Jadi selalu yang baik itu wahdini. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kagak bagus kita nggak kerjain, karena ada petunjuk dia. Jadi jelek nih dosa, ini nggak kerjain. Ada hidayat. Karena sekarang ada manusia begitu, yang sifatnya mubah atau bernilai ibadah, mereka kurang antusias. Tapi yang jelas-jelas sudah lalai, dosa dikerjain. Aneh kan tuh, ya. Begitu. Wirid dia agak betah. Wirid kagak, tapi main di betah, main di kuat sampai malam. Ya pada betul, dia nggak sebutin namanya deh ya, kelihatan di mata semuanya, kelihatan di mata. Di sono, gang sono, ada bisa lihat. Tapi yang sifat yang udah uruf masyarakat kerjain baik, dia nggak mau. Dibilang ini termasuk ya hal yang jelek lagi itu. Tapi kerjaan begitu kerjain, yang ada perintahnya bahkan dosa dikerjain, kan aneh. Ya. Ya ini bilang bid'ah, yang ini dikerjain, yang bid'ah kagak dikerjain. Bukan bid'ah sebenarnya. Nah itu masuk ini mas. Kalau hidayat nggak begitu, ya. Jadi kita lihat dia ini nggak betah, ini kata nggak boleh, ini bid'ah. Ada hal-hal yang memang jelas mutlak bisa jatuh haram, mereka tekunin ya. Aili salat amal wa qaulu wa'afini wahdini wa'afin ay salimni, itu lihat. Kan cakep doanya dalam dua antara dua sujud. Wa'afini ay salimni min balaya dunya wal akhirah. Ya Allah selamatkan kami, selamatkan saya dari bencana-bencana dunia maupun akhir balaya, musibah, bencana, ya, siksaan, azab, semuanya masuk. Penderitaan termasuk tuh. Itu balaya namanya, penderitaan dunia maupun akhirat. Ya. Maka itu benar-benar tuh sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Itu 8 doa lagi sembahyang. Jadi kalau ada kata doa yang kita nggak baca udah cukup di situ sebenarnya, komplit itu. Ya, nanti habis sembahyang tambahan aja doa, tapi udah masuk di semua itu. Salimni, selamatkan saya ya Allah. Min balaya dunia, dari bencana-bencana dunia. Wal akhirah, dan juga di akhirat nanti. Ya. Makanya dia orang sembahyang benar, jaminnya surga udah jelas. Karena begini, woy. Maka Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain, itu kan sembahyang begitu. Wah, ja'al yaqulun annar. Lagi sholat, ada kebakaran di rumahnya, depan rumahnya kebakaran. Semua pada berlarian, jamaah berkata, ya benar Rasulullah, anak Rasulullah, cucu Rasulullah. Annar, api, kebakaran. La yarfa' rosah. Dia nggak angkat palanya dari sujud. Tuh, dia nggak berubah sembahyang, itu kebakaran depan itu, bakaran. Ya. Selesai kebakaran, selesai dia sholat, dia keluar. Kenapa kami teriak-teriak anar kok? Ya antum ya di dalam ini kok nggak keluar? Ya, apa kata dia? Al-hidni narul kubro, telah melupakan saya oleh api yang amat sangat besar. Jadi kalau api itu nggak besar, api akhirat nanti besar, neraka. Jadi saya ibadah khusyuk, menjauhkan diri saya dari api neraka yang ini mah nggak seberapa, begitu. Jadi lagi khusyuknya benar-benar dia lagi fokus pada Allah ibadah, mengkhawatirkan kalau dia masuk neraka. Begitu kata dia. Terus saking khusyuknya demikian rupa. Ya.
Kenapa harus main khusyuk? Anda lagi mikirkan bagaimana jangan sampai kami masuk neraka nanti. Jadi saking khusyuknya beliau seperti itu. Ya. Imam Ali bin Husain bin Ali. Jadi cucu Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Husain. Husain anaknya. Ada lagi anak Ali Zainal Abidin. Ya. Oke, lambangnya Zainal Abidin. Zain hebat. Abidin ibadahnya sangat luar biasa. Makanya dapat gelarnya Zainal Abidin. Namanya Ali. Ali Zainal Abidin. Gelarnya tuh. Karena ibadahnya Masya Allah. Dan dia juga kalau anda kata mau ngambil wudhu, itu udah isfar Allah, udah kulitnya udah kuning, pucat maknanya. Baru ngambil wudhu tuh, udah pucat dia. Oh, ya. Saking mikirnya, ini wudhunya diterima apa kagak? Wudhunya bener apa kagak? Bah, kalau wudhu nggak bener, sembahyang kagak? Nah, begitu. Kalau udah masuk waktu, mau sholat, ya terdengar di mana dadanya kayak gemuruh, ra'dun. Yusma fitul ra'dun. Didengar di mana dada suara gemuruh. Jadi kayak begitu tuh, ya, gemuruh. Kenapa dia? Ya, kenapa begini ente salat kok begini kelihatan gemuruh ra'dun suaranya? Apa bilang? Ya. Ente atadruna man akum. Engkau tahu enggak? Ilaman baina yadayya akum. Ente tahu enggak, ane mau ngadep siapa nih? Ane mau ngadep siapa? Maka ane pikir begini, karena yang dihadapin Allah. Itu ngadep Allah kan? Maka dia gemuruh dia, saking takutnya udah bener apa kagak, udah rapi apa tidak, udah cakep apa udah pantas, itu maknanya begitu. Itu alhamdulillah kan, sabet aja apa aja udah, asal kena aja udah, asal kan. Tapi dia enggak bener, kenapa ya Umar? Karena dia pikir, dia ngadep siapa nih? Ngadep siapa? Makanya kita untuk mendapatkan sholat khusyuk, itu kita mesti pemikiran seperti ini. Andai kata kita sembahyang, kita mau sholat, di samping kita ada berapa ulama, kiai-kiai. Kita sembahyang. Kira-kira ada kiai sembahyang itu jadi rapi nggak? Jadi rapi. Karena ada kiai. Itu mah rapi dirinya, rukunya dan seterusnya. Dari busana rapi. Kenapa? Ada kiai. Nah begitu juga ada Allah. Allah memang nggak kelihatan ya, tapi Allah lihat kita. Pasti mesti kita rapi juga gitu maksud ibadah. Jadi kalau anak di rumah kita datang kiai, kita masuk maghrib, kiai pada datang ngelihat kita sembahyang, otomatis kita berupaya untuk sekhusyuk mungkin. Sampai begitu ya sekalian ya. Jadi kalau untuk mengukur khusyuk, soalnya andai kata di rumah kita ada ulama besar, ada kiai, ya, memperhatikan kita sholat, pasti bisa timbul khusyuk. Wahdi wafil selesai, ya. Wa'fu anni ay umhu zunubi, itu maknanya. Wa'fu anni ay umhu zunubi. Apa? Hapuskan dosaku ya Allah. Ini habis sembahyang itu 8 doa dibaca, ya. Makanya upayakan doa dalam itu berapa kali kita baca tuh. Kalau sholat 4 kali berapa? Robbi firli wartu Robbi berapa? Ya 4 rakaat. Masya Allah ya. Makanya situ fokus. Itu doa penting banget. Lagi dalam sholat lagi itu. Lagi dalam sholat. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu Akbar subhanallah. Allahu Akbar baru rakaat berikutnya ya. Wa ya'ti pisau bidoma il mazkura bilafzil ifrad. Walau imaman, dan didatangkan pada domir mazkura dengan lafaz sendiri walau dia imam ya. Jadi itu enggak apa kita baca kan enggak begitu baca Robbi firli jadi Robbi lana enggak kan? Enggak, itu walaupun dia imam walaupun dia berjamaah kita baca masing-masing Robbi firli warhamni untuk kita. Enggak berjamaah walaupun sholat berjamaah imam kan imam tuh dia enggak baca Allah mahdina kagak wa'fu anna wa'fu
anni ya Rabbik fir lana enggak, tapi Rabbik firli. Wahdini bukan wahdina bukan, tapi boleh katanya tuh dikatakan sini. Wa ya'ti fi dhamairil mazkura, maka dadan didatangkan pada domir-domir yang tersebut dengan lafaz afrod, dengan lafaz munfarid, mana sendiri enggak jamak. Walau imaman, walaupun dia kenapa? Li anna tafriqata bainahu wa baina ghairi khassatun bil kunut. Karena perbedaan di antara dia dan antara yang lainnya dikhususkan saja pada waktu dengan kunut. Kalau kunut baru Allah mahdina fiman wa'afina. Begitu. Tapi ini tetap Rabbi firli warhamni ya itu. Tapi kan dia kata imam kunut baca Allah mahdini fiman wa'afini, enggak apa-apa juga, agak batal. Jangan diaminin. Jadi buat dia. Dewekan dia ya. Allah mahdini fiman hadait wa'afini wa tawallani fiman. Kalau kita diam aja deh. Diminta buat dirinya. Bukan kita baca sendiri lagi gitu. Kita baca sendiri. Qala Suwaifi, berkata Syekh Suwaifi fi Tuhfatul Habib, dalam kitabnya bernama Tuhfatul Habib. Wa yusannu lil munfaridi wa imamin, dan disunahkan bagi orang yang sholat sendiri. Tuh, pertama, wa imamin mahsurin, dan imam yang mahsur. Imam mahsur, imam yang punya kelompok rombongan dia, kelompok jamaah dia. Rodo bitatwili, yang mana mereka semua senang, redho dengan kalau baca panjang. Ya. Pertama, orang yang sendiri disunahkan bagi sendiri, dan imam mahsurin, imam yang memimpin jamaah yang sudah kelompok dia, enggak campur orang lain. Rodo bitatwili, yang mana demen sama panjang. Jadi kalau imam panjang dia enggak ribut. Imam panjang kagak gelisah. Enggak apa-apa namanya itu. Gitu, ya. Contoh Haji Umar umpama ada jamiah tabligh kan gitu. Dia sembahyang secara kelompok dia. Mau bacaan panjang kayak gini enggak jadi masalah. Ya. Iya, mau baca Quran, baca apa nama dia. Iya, umpama kali ini ada imam dibaca salat Isya baca Yasin umpama. Yasin dibaca, umpama dia hafal Yasin. Yang kedua Ar-Rahman. Dia baca, bagi kelompok dia boleh, emang udah biasa. Dia biasa, tapi orang jamaah lain nggak boleh. Kenapa boleh? Ya jamaah lain bukan bagiannya, bukan imam masur, orang lain. Nah itu namanya. Ya kecuali nih kalau geng dia apa? Jamaah dia bagiannya masjid utara misalnya di bagian. Nah kita kalau masuk situ, ya mesti tahu dulu. Ini kelompok dia khusus, ya. Kita masuk, lain jenis namanya. Nggak tahu pas masuk Bang Isa dibaca Yasin, gelapakan kita. Waduh panjang amat ini. Nah kan jadi tuh nggak boleh kita. Ya kita itu mau parokoh, misah aja deh. Ya. Tapi kalau dia ngikut kita nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kita standar. Ya standar bacaannya. Udah nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kita ngikuti ya. Apa bedanya? Ya, panjang dia, lama dia. Kita banyak urusan. Umpama ya. Fito al-Habib yusan pada Imam Musawarin Raudhu bitawif ayyazidu ala zalika, boleh dia menambahkan atas yang itu tadi Robi firhamli umpama Robi habli kolban taqiyan naqiyan minasyirki barian la kafiran wala syaqiyan, itu nambahin nama itu. Pada ta'rif ini Robi firli warhamni wajibuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Robi habli kolban taqiyan naqiyan minasyirki barian la kafiran wala syaqiyya. Oh, kan nambah tuh. Nambah kan? Nah, ya. Itu bagi kelompok-kelompok tertentu boleh tambahin. Kalau kita biasa udah Rabbi firli warhamni wajibuni warfani warzuqni wahdini wa'afini. Habis itu enggak Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan, ya kan begitu. Enggak kita ambil itu maksudnya. Minasyirki barian la syaqiyan, ya.
Makanya sebenarnya kalau kita mau sholat banyak bacaan panjang, sholatlah sendiri. Ya. Tapi jamaah bagus jamaah. Kalau sholat sunnah boleh lah, sholat tahajud panjangin nggak apa-apa. Ya, kalau memang kagak mau main rakaat banyak ya bacaannya panjangin. Kalau kata baca rakaat banyak ya bacaan pendekin. Biar kita atur, ya. Setengah jam itu atau 40 menit itu kurang lebih bagi sholat tahajud dan sholat witir bisa masuk 27 rakaat. Ya, itu kira 40 menit tuh. 40 menit kalau kita kerjain jam 4 kurang seperempat. Ya, kita sholat tahajud terus sampai witir yang 11 rakaat. Maka kira hampir habis kurang lebih 27 rakaat. Ya. Atau 25 rakaat sampai jam 4:20. Ya, itu cukup berarti. Ya, tapi bacaannya pendek. Bacaan dari sabihis, alataka, wasyamsi, walaili, waduha, alam nasra, watini, inaan, ikro dan seterusnya gitu. Nanti witir dari al-hakumut ke bawah gitu. Tambah lagi umpama wasamai watorik ya. Gitu. Jadi kalau kurang lebih 27 rakaat ya makan waktu 40 menit ya. Ustaz pernah jajali kemarin sholat betul di hari 23 Ramadan lagi enak badan Sasan ini ya mah lagi enak kerja berapa sholat sunnah sama witir semua sebanyak 50 rakaat. Enak, pas enak. Pas pagi pada mangkleng kaki. Ada pegel, insyaallah ini urat pada hari. 50 rakaat. Allah lagi aneh-aneh gimana enggak berasa apa enak tuh malam ganjil malam 23 Ramadan. Oh dikerjain Jumat begitu. Besok paginya kaki pada pegel. Kayak habis digebugin. Ini urat paha. Kan dia naik lagi diirit begitu terus kan. Tapi udah coba alhamdulillah ya. Nanti kita biasain lagi nanti hari lain nah, insya lemes lagi nih urat bakalan. Apa itu? Rabbi habli qalban ya Allah berikan kami hati taqiyan yang takwa. Naqiyan yang bersih, nako, ya. Taqi takwa, naqi bersih maknanya. Yang putih, yang bersih, yang jenis steril. Enggak campur minasyirki, enggak campur daripada kesirikan tuh. Naqiyan minasyirki. Bersih daripada syirik, enggak mensekutukan Allah. Enggak menduakan Allah. Qul huwallah. Habis barian yang takwa tuh, barian yang takwa baik, mulia tuh, barian takwa mananya. Ya. La kafiron, tidak menjadi orang yang menentang, kafir. Tuh. Barian la kafiron, menjadi orang yang takwa yang tidak menentang kepada Allah. Kafir menentang, nggak percaya sama Allah dia kafir tuh, ya. Temannya menentang, jadi kafir itu mana bisa nentang boleh, kufur bisa, ingkar ingkar juga. Wala syaqiyan dan tidak menjadi orang yang celaka. Tuh, itu mana tambahan lagi, ya. Naqiyan minasyirki, barian la kafiran, wala syaqiyan. Takwa tidak menentang kepada Allah dan tidak celaka. Itu sekalian ya. Walau tawwala julusa baina sajdaini anid du'a al-warid fihi biqadri aqalli tasyahudi batalat salatuhu. Nah, ini dia nih, makanya biar tahu. Andai kata dia panjangin duduk di antara dua sujud. Ya, sujud pertama Allahu lakum nikul Allah sami'un Allahu akbar. Allahu akbar. Nanti duduk di antara dua, lama panjang dia nih, dia panjang bacanya sini nih. Ya. Lau tawwala julusa baina sajdataini ani doa terhadap doa ini baca al-warid fihi yang didatangkan padanya biqadri at-tasyahud dengan kadar paling kurang dari tasyahud dengan ukuran kurang dari tasyahud batalat salatuhu. Batal sembahyang kita bisa. Jadi kalau duduk di antara dua sujud terlalu panjang baca zikirnya bisa batal salat. Begitu maknanya. Karena itu rukun pendek. Ya rukun qasir, rukun pendek, enggak boleh panjang. Jadi imam mesti tahu juga mana rukun tawil, mana rukun qasir. Rukun yang panjang nih, rukun yang pendek nih begitu. Jangan subhanallah bihamdi Allahu akbar.
Rabbi firli warhamni wajibuni afani warzuqni afini wa'afani. Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki. Ya, apalagi dibaca lagi minasyirki. Di atas ini ya. Subhanallah. Iya ya, saya syirik barian la kafiran wala syaqi saya Rabbi habli minas solihin. Rabbi zidni ilma. Ditambahin lagi dalam kemaya batal salatuhu. Batal sembahyangnya dia. Udah Pak, ulang lagi udah. Jadi nggak boleh walaupun zikir dan doa juga kalau panjangan nggak boleh. Nah, jadi merusak daripada rukun salat yang ada. Batalat salatuhu, ya. Maka batalah salatnya kama lau tawala i'tidal sebagaimana kalau dia panjangkan i'tidal sami Allahu liman i'tidal itu diri itu ziyadatan ani doa. Dia tambahin dari doa al-warid datang biqatil Fatihah dengan ukuran Fatihah. Tuh. Fatihah lama kan? Dia tambah doa dengan ukuran kayak baca Fatihah kelamaan sama tuh begitu tuh. I'tidal sami Allah dibaca panjang tuh doanya itu. Illa fi mahalli talabin fihi tatwil kecuali pada tempat yang memang dituntut atau diminta padanya mesti panjang ka'itidal rakaatil akhirah seperti i'tidal pada rakaat yang terakhir min sa'ir salawat daripada semua salat li talabi tatwili fi jumlatil kunut karena memang di situ ada bacaan mau baca kun ya mau kan nggak mau kan Allah madina man hadait maaf kan panjang nih i'tidal itulah apa la tabtul kagak Pak emang apa emang tuntutan dari itu diperintah di rakaat terakhir dengan baca kunut boleh dipanjang itu kalau selain nggak boleh selain bukan kunut kagak boleh sami Allahu liman rabbana lakal hamdu maka kalau di Mekah kan lebih pendek lagi di Mekah itu sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd udah Allahu akbar kita rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi wa bis sayin nah enggak apa-apa juga ya. Ya boleh kita sebutin perincian-perinciannya kalau sana enggak rabbana walakal hamd ya Tuhan kami bagimu segala pujian udah pujian apa aja udah ya. Kadang-kadang ada jamaah kita yang bertahun-tahun ada di Indonesia, kemudian pergi haji gitu pas imamnya langsung dengar sembahyang di Madinah, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Pulang Indonesia langsung berubah. Sami Allah Rabbana walakal hamd itu. Sampai di Indonesia berubah dia biasa Rabbi firli warhamni jumur kagak. Sami Allah liman hamidah, kagak Rabbi firli langsung Rabbana walakal hamd. Udah segitu Bang. Tergegaruk aja pala. Pintar. Bagus, nggak salah. Sama salah orang bener kok. Baru sebulan di Mekah langsung bertahun-tahun di kampungnya. Rabbi firli warhamni aja bertahun tahun dari 0 tahun dari mulai 5 tahun sampai umur 50 tahun. Baru sebulan berubah. Tapi nggak salah. Dia ngikutin kebiasaan sono ya ke bawah sini ya. Ini udah pada siap-siap berangkat Arafah ini udah jamaah haji kita. Insyaallah cuman kesian haji yang lain aduh ada macam-macam begini aja aduh. Masih ada hal-hal yang karena bagus di tanah Mekah terhadap jamaah kita. Ya, yang ikuti nggak ikutin peraturan. Salat tasbih itu. Salat tasbih panjang tuh. Karena sami Allah liman hamid dibaca tasbih 15 kali. Tuh ya, pas kita baca tasbih apa sami Allah liman hamidah, enggak langsung Rabbana lakal hamd, kagak dibaca tasbih itu. Ya, Allah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 15 kali baru ruku. Kalau tasbih begitu, biar 4 rakaat juga panjang 4 rakaat ya. Tapi salat tasbih. Dan mujarab itu ya. Dia punya natijah masya Allah ya paling tidak salat tasbih kalau nggak bisa seminggu sekali sebulan sekali kalau kita tasbih sebulan sekali ya macam-macam kita udah baca masalah apa ya di awal salat tasbih itu biasain juga nggak bisa lupa kita
Ya, kalau kita biasain lupa salat tasbih. Gerhana matahari juga kemarin kita alhamdulillah beberapa waktu yang lalu semua pada mulai kerja salat gerhana. Tadi semua agak ada yang kerjain tuh, mengintip bulan doang di baskom. Sekarang alhamdulillah ya mas, setiap besok gerhana udah siap Jumat pada bikin sholat gerhana mata di musola, di masjid, nih, jam sekian pak. Alhamdulillah, caranya begitu juga, ya. Enggak setiap mas seperti sholat, enggak 2 kali ruku kan gitu, ya 2 kali ruku. Baca lagi ini lagi. Ya gitu ya Bu Umur, Ustaz Bu Umur baru praktekin, Bu Umur praktekin, ya habisnya nggak ada undang gimana? Ya, kita ngerjain sendiri, ya bisa ini banyak undang baru Ustaz besok. Bisa nggak Ustaz ngapain? Bimbing sholat gerhana matahari, dan seterusnya. Kasolati tasbih sebagaimana sholat tasbih. Qala Suwaifi, berkata Imam Suwaifi, qauluhu fil jumlah, yang mendapat dalam pengertian jumlah itu ai fi ghairi hazihi surah, dari semua bentuk selain surah-surah ini. Qala Rahmani, berkata Rahmani. Jadi kalau kalau i'tidal untuk kunut boleh dipanjangin, i'tidal juga untuk salat tasbih boleh. Kenapa? Memang udah kerjaan seperti itu. Ya sepakat ulama Imam Suwaifi dan juga yang lainnya, ya. Termasuk Qalahur Rahmani, berkata Syekh Rahmani. Intaha. Wa inna ma batala salatu bitatwiliha li annahuma raq'atani qasirani to, ya. Ruknani qasirani. Kenapa hanya saja batal salat dengan memanjangkan keduanya? Karena keduanya ini ada 2 rukun yang pendek. Bukan rukun panjang. I'tidal sama doa sujud rukun pendek tuh. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Cukup, itu namanya rukun pendek. Dia i'tidal rukun tapi rukun qasir namanya. Enggak boleh panjang situ. Enggak boleh panjang lama baca doa. Tuh ya. Yang kedua, duduk di antara 2 sujud. Yang baca Rabbi firli war hamdi, itu ya rukun pendek. Kalau kita panjangin jadi batal salat kita. Yang kita khawatir orang kagak ngaji, giran begitu dipanjangin. Itu namanya kita oposisi. Dia kagak ngaji, dipanjangin, jadi salah. Di antara sujud dipanjang banyak doa karena salat mantap, doa banyak itu. Enggak tahu batal salatnya. Atau waktu i'tidal dia panjang juga batal salat, jadi enggak tahu batal. Dia terusnya sembahyang sampai salam, enggak tahu salatnya udah batal. Itu namanya kagak pakai ilmu. Di situ suruh ngaji. Kalau ibadah mesti pakai ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Ya, kita kalau ngaji kan sering. Yang tua tuh udah sering ngaji duluan. Cuman ini katanya buat nginget-ngingetin aja. Pak Zakir, Pak Nazir, Rotan Paul mau minin. Jadi Hasan lebih tua Ustaz Saro nih. Misal belum jadi guru udah ngaji dia. Ya, yang lain gitu juga. Misal belum jadi ustaz udah pada ngaji guru lain kan. Begitu. Nah ini untuk apa? Ya, namanya wa ma taqra'ala wa tasak aja. Yang diulang-ulang manis. Dan nanti lama bikin mantap begitu. Coba pisau diasah terus, tajam nggak? Tajam tuh maknanya. Jadi kalau diulang-ulang lebih paham begitu mana. Ya. Wa ma taqra ahla wa tasaddaq ajla. Tuh, kalau Anda kata diulang-ulang makin manis dan makin mantap, makin jelas. Ifti kitab Risalatul Mu'awana, kitab Nasruddiniyah, kita baca habis, kita ulangin lagi, itu kita berkah. Karena itu kitab itu boleh katakan derajatnya membentuk kewalian itu. Kalau di jalan bentuk kewalian, arti orang yang benar-benar intim kepada Allah Subhanahu itu risalah Mu'awana, alaika bi qiyamil lail, begitu. Alaika bi salati tatawwu, alaika bis sadaqah. Oh, gitu. Lazimkan dan seterusnya. Abi Abdullah Al-Haddad ya. Li'annahuma ruknani qasirani, karena keduanya itu adalah 2 rukun yang pendek. Fala yatulani, maka enggak boleh panjangin. Fala yutawilani, maka enggak boleh dipanjangkan. Walau nama qaidan, walaupun dia tidur maupun duduk gitu ya. Dalam sholat tidur maksudnya duduk, berbaring.
Tetap aja kita salat duduk. Sami Allahu liman hamidah. Umpama kan gitu. Kita baca lama tuh. Sama nggak boleh juga. Karena kita mesti langsung Allahu Akbar. Ya, jadi walaupun kita dengan gaya-gaya tetap aja nggak boleh panjang juga. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kan begitu? Kan itu lima diri nanti. Nggak boleh lama juga. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah, itu dia maknanya. Kagak boleh. Kagak boleh panjang. Sama seperti lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbik. Nah itu ya Rabbi Firi, nggak boleh panjang juga dia. Mesti ukuran Rabbi Firi yang tadi. Kalau dipanjangin, batal juga sebanyak. Walaupun qaidan. Walaupun sholatnya duduk. Tetap aja sama. Dalam posisi sholat, mana rukun qasir, mana rukun tawil. Mana rukun pendek, mana rukun panjang. Ngaji mesti ngaji, ya Allah. Ya. Kalau kita, Ustaz Roni nggak bisa begini dulu. Karena kita ngaji, alhamdulillah Allah titip ilmu. Alhamdulillah sasanya. Iya ngamal Ustaz dulu gimana? Ya sama aja Ji Ustaz awalnya. Ya, bisa ngaji? Enggak. Bisa baca kitab? Enggak. Ya. Terus awalnya begitu, kita nggak tahu. Allah punya kehendak. Ya. Punya kehendak, biasa aja. Akhirnya semakin kita tambah kita buka grammar bahasa Arab, kita buka nahwu shorof, kita buka segala-galanya. Untuk apa? Ya untuk ini. Temu akhirnya. Dulu nggak semua jahil. Semua pulang jahil. La ta'lamuna syai'an. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, enggak tahu apa-apa semuanya. Tapi karena belajar dapat Allah yang taruh ilmunya gitu. Ilmu ini, ilmu dan seterusnya. Saya juga mikir juga, bisa jadi ke sini. Pidato ya dulu susah. Bagaimana cara pidato? Ya baik, ceramah gimana? Soalnya nggak bisa ceramah, mikir kita. Tapi Allah kasih, biasa aja udah, ketemu aja udah. Alhamdulillah. Ceramah begitu udah nggak pakai lihat kitab lagi, udah di sini semua apa ya udah. Ustaz, besoknya desa nggak ada orang ngapain? Acara akikah? Ya udah di sini semua. Ya udah tinggal enter aja besok. Ustaz gimana? Nah, acara sunatan Ustaz. Acara sunat, ya udah, ada aja gitu. Enggak pakai mungkin sunat cari dulu. Enggak. Karena udah semua. Jadi Ustaz, alhamdulillah Tuhan kasih begitu aja Martizian. Kapan duduk udah jadi aja udah. Jadi kalau sana orang perang tuh kapan dimulai pelor udah ada gitu. Alhamdulillah semua Rabbi Sidni ilman wallahu a'lam. Haziniyah binatul qabul hatta al-Fatihah. Alhamdulillah rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin sallallahu alaihi wasallam Muhammad Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah bi rahmatika arhamar rahimin Allahfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat bi hadzal musalla innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة كان عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته